3 kilo kali 40, 120 ton per hektar. Lumayan, hampir 1 miliar. Halo, saya Bayu Oktara dan hari ini kita akan memulai perjalanan jelajah negeri bersama Tempo.co mencari pejuang masa kini. Ada 7 kota yang akan kita datangi dari mulai Karawang, Bandung, lalu ke Blitar, ke Ende Flores, lalu ke Sumatera, di Brastagi, kemudian ke Bengkulu, lalu ke Bangka Belitung. Nanti di sana saya akan ditemani oleh para influencer untuk kita wawancara dan bertemu para pejuang-pejuang dan mereka-mereka yang survive, selamat dan bisa berjuang memberikan inspirasi terutama supaya bisa selamat dari masa pandemi ini. Ini di belakang adalah mobil yang akan saya pakai, Mitsubishi Pajero Sport yang terbaru. Nah, seperti apa perjalanannya? Aduh, sampai lepas itu. Ikuti saya. Perjalanan pertama kita akan menuju ke Karawang, sebuah daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Banyak orang mengenalnya dengan sebutan kota lumbung padi, sekaligus kota industri terbesar di Indonesia. Berada di Karawang, kita akan dengan mudah melihat pabrik-pabrik yang berdiri di kawasan industri dan lahan penduduk. Selain dikenal sebagai kota industri, Karawang tentunya tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Karawang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah. Peristiwa Rengas Dengklok dengan penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai sejarah terbesar 16 Agustus 1945 bagi negara Indonesia. Hari ini saya akan mengajak kalian lebih dekat mengenal salah satu tempat bersejarah di Indonesia, Rumah Rengas Dengklok. Rumah Rengas Dengklok berlokasi di Kampung Bojong Tugu, Rengas Dengklok. Di rumah inilah dahulu Soekarno-Hatta diasingkan oleh para golongan muda serta didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya jadi tidak sabar untuk berkeliling, melihat dan membayangkan kejadian 76 tahun silam. Yuk, ikut saya keliling. Mau nabrak. Justin, lah ya, Mas Bayu kok ada di sini? Justin, Mas Bayu. Justin, lo ngapain di sini? Lah, gue tuh tadi denger suara lo. Gue lagi di dalam kamar situ. Kok ada denger suara kayak Justin? Gue pengen ngobrol sama siapa di dalam, nggak ada obrolan, jadi gue ngobrol sendiri sih. Ini siapa ya? Ini terus ini piagam-piagam dari mana? Gitu-gitu, Pak. Gue pikir lo lagi live. Wah, lagi live. Gue enggak senarsi itu, Pak. Gue ketika ada kamera yang ngantem gue baru gue live. Oh, gitu. Kalau sendiri mah ya ntar dah dulu. Gue pengen nikmatin nih, Pak. Tempat-tempat kayak gini kita harus nikmatin secara visual, nggak harus selalu di. Bener. Apa yang lo temuin di situ? Wah, banyak banget. Kasur, keset, bawahnya kopong. Gue tahu di bawah kasur ya bawahnya kopong, ada pes. Kalau sebut-sebut nggak hilang kan kalau ambil? Enggak lah, aman. Kalau hilang gue yang ke bawah ntar kemana-mana, Pak. Makanya. Berita bahaya. Ini kan tempat bersejarah, Pak. Ini tempat bersejarah. Ini rumah Jiao Qishong. Tahu nggak tempat bersejarah ada sejarah apa yang tercatat di sini? Nah, saya nggak tahu, Pak. Makanya saya kesini. Nih makanya nih. Gimana, Bung Bayu? Gini. Mas Bayu. Pak Yanto. Gimana kabarnya? Wah, Justin udah lama di sini, Pak Yanto. Enggak. Baru banget. Bisa ya, nggak tahu kalau Bung Bayu. Makanya saya juga baru datang, nggak nyangka ketemu Justin di Iya sini. ini, Pak. Ternyata saya pikir Justin tahu sejarah, ternyata juga dia mau belajar sejarah di sini. Bener, Pak. Sebagai pemuda saya nggak mau lupa yang namanya sejarah nih. Jangan sampai lupa dong makanya. Makanya. Ya jangan melupakan sejarah. Nah, Jangan itu sekali-sekali dia. melupakan sejarah. Singkatannya adalah
Ya, jas merah. Oh, jas merah. Bakso Jangan Agi. lupakan sejarah. Ya, Oh, oke. gitu. Pak Yanto, ini kalau bisa diceritain sejarahnya nih apa rumah ini dan di mana, bagaimana, dan perubahan apa yang udah pernah terjadi di sini? Kalau perubahan sih belum, cuman kita perubahannya cuma itu aja deh apa dari Belandongan dulu ada Belandongan, sekarang udah nggak ada karena tempatnya kecil. Pak, ini jadi sebenarnya sejarahnya. Sejarahnya gini, waktu itu kan waktu kita kan masih tanggal sana di sebelah barat ya, asli. Nah, ini rumahnya ini. Nah, Oh, ini dia. ini rumahnya. Tilasnya Pak. Nah, ini aslinya di sana. Nah, tanggal 15 Agustus waktu itu kan bulan puasa. Kira-kira maghrib mau buka puasa, beliau datang ke rumah rombongan. Bikin sirup dah tuh. Enggak, begitu datang di depan situ, di depan pos peta, ditanya maaf ini sama kepalanya Pak Masrin. Siapa nih? Oh, Bapak Karno. Nah, oh ya. Ada apa, Pak? Saya mau cari tempat untuk rapat. Gitu, sama nama belakang rombongan tuh. Om Muda, Pak Singgi, dan sebagainya dah ya, dan kawan-kawan. Setelah itu dibawalah kemari. Naik jalan itu kan nggak ada. Kita naik gili-gili. Depan situ belum ada tuh. Belum ada itu yang ke situ ke sini. Belum ada. Kita jalan setapak sini. Kita naik gili-gili. Terus ke rumah ini. Sampai rumah ini kita lagi berembuk, kumpul. Anak, cucu, mantu. Nah, begitu Bapak datang, kita kaget kan. Waduh, tuh. Nah, rumah ini sama pakai. Bapak dan keluarga ngungsi. Nah, ngungsi kita ke sebelah timur. Barat dong ya. Kalau timur ya. Barat gitu. 50 meter dari situ. Terus? Rumah ini sama ini. Dia beliau rapat di sini. Apa yang rapat kita kan nggak tahu, kan nggak boleh kita tahu. Nah, setelah pagi tanggal 16 Agustus sahur, siangnya dikit ya kemari Bapak udah berangkat. Nah, di sini Rombongan udah nggak ada. udah berangkat ke situ Pak, ke Tugu, ke apa? Ke proklamasi. Enggak, ke Tugu sini, Tugu di sini. Ya, ke belakang dekat itu. Ke pos peta. Oh, peta. Nah, pos peta situ depan. Yang tadi pertama jalan itu. Betul. Nah, di situ kita 16 Agustus kita sudah masang bendera. Oh. Udah masang bendera tapi diceblokin di pohon kelapa. Oh, oke. Tapi apakah Indonesia-nya apa proklamasinya disebutkan, kita nggak tahu. Nggak tahu, masang bendera aja. Kita jalan-jalan mereka semua banyak itu orang-orang peta. Nggak beruncing. Teriak merdeka. Mereka iya, betul. Nah, setelah itu Bapak ini ke sini di rumah ini berserakan kertas-kertas sobekan. Karena kita takut sama Jepang, kita bakar. Udah Tetap, isinya apa ya? Ya isinya apa kita nggak tahu. Mungkin teks itu kali proklamasi. Mungkin kita nggak tahu. Revisi ya. Nah, mungkin akhirnya kan sobek buang gitu. Nah, yang punya buku ini kakak saya yang udah sekolah, udah 11 tahun. Iya. Makanya dia ngambek itu. Wah, gua punya habis. Iya. Cuman isinya apa kita juga nggak tahu. Gitu. Nah, terus beliau dijemput sama yang kaum tua. Pak harus ada soalnya semacam-macam sebagainya gitu ya. Dan kawan-kawan dah. Nah, terus bawa ke sana ke Jakarta. Ke Jakarta lagi. Diketik sama saya Temenik tuh hasil dari berapa situ. itu, Pak? 16. 16. Waktunya sore apa paginya kita nggak tahu dah. Pergi sana terus sampai malamnya kita berbuk juga kan sana katanya di Jakarta. Betul, bagus nggak nih? Belum bisa diketik sama saya Temenik kan. Itunya itu lagi, digodok lagi. Nah, mungkin setuju, ya udah kan jam 10-nya diproklamirkan. Nah, 17-nya jam 10. Cuma nggak boleh jam 12, nggak boleh kan? Nggak boleh lewat dari situ kan, ada Jumat itu. Betul. Jadi dia boleh jam 12 aja gitu. Berarti awal mulanya tuh di sini. Di sini. Rapat-rapatnya. Ya dapatnya. Apa aja. Cuma saking sekarang tidak ada orang saksi bisunya nggak ada saksinya gitu. Jadi kan udah pada nggak ada. Waktu itu lo kemana sih? Waktu itu kan saya masih ditahan sama ibu saya. Jangan keluar, makanya emang belum keluar. Keluar iya. Makanya kita sekarang itu nggak tahu ya. Jadi sekarang Ini barang-barangnya masih asli nih Pak. Kursi, Nah, ini dia. tempat tidur, Coba lihat ketok, tehel. Kita lihat yang ini kamar siapa nih? ini kamar Pak Hatta, Pak Karno. Oh, di sini kamar Pak Karno. Ada fotonya ini ya? Foto silakan. Nah, Ini tehelnya bener nih tegelnya. ini yang asli itu udah ganti. Itu ganti ini yang asli. Oh, ini asli. Dulu kan kita pakai pasir sama kapur, semennya. Mana? Woi, Wah, iya ini. ngapain? Bau-bau tokoh nih. Wah, bau-bau tokoh. Jejak-jejak nih ya kan. Iya.
Wah, Baunya gimana? Berasa merdeka banget saya. Kehidupan Silakan ini. masuk. Ya. Ayo lihat. Silakan. Silakan. Duluan dong. Oh, ini Bapak ini. Oh iya, Bapak. Masa kita, Pak? Iya. Semuanya rajangnya asli, cuma Betul. kasur sama spray. Assalamualaikum. Sama kelambu udah diganti. Kelambunya diganti. Karena kita udah 75 tahun ya. Oke. Iya benar. Kayu masih Iya, asli. kayu asli, cuma dicat aja. Oh, cat ulang doang. Nah, ini gambar Pak Hatta di kamarnya. Oh, ini seberang ya? Ya, sudah. Ini Ayo, yang silakan sebelah ya. sini. Iya. Misi. Assalamualaikum. Nah, kena Bapak mah masih bujangan, Heeh. bujangannya kecil. Oh iya, lebih besar yang tadi. Karena Bu Bayu. ada ibu sama Mas Guntur. Oh jadi waktu di rumah ini yang nginep Mas Guntur, Bung Karno sama Ibu Fatmawati, Ibu Fatmawati dan Ibu Mas Guntur. Ya. Oh, Waktu itu oke. masih 8 bulan ya. Ini aslinya begini. Nah ini tuh dijebol tuh. Udah nggak bisa lagi. Ini 100 tahun Pak. Masa. 100 tahun. 100. Udah 1908. Ini juga. Ya 1920 kita bikin. Sama ini ke 1920. Banget yang Ya. Ya auranya Cerita. ya. Enak ya. Inspirasi gitu. Ya. Nah kita jangan lupakan sejarah juga generasi muda. Benar. Ukurannya, posisinya sampai nggak menghilangkan nilai sejarahnya gitu. Iya. Nah, Supaya terasa lagi. Dan emang bener sih ya generasi muda lu nih harus ajak teman-teman lu kemari. Pak Yanto, kita pamit ya. Pamit ya. Sehat selalu Pak. Iya. Amin, amin. Senang bisa diterima dengan baik. Ya. Kapan-kapan mampir sini lagi ya. yuk, deh. Siap. Oke. Dan lanjut ya. Mau kemana nih? Mau. Lu mau ikut gak? Kemana dulu? Udah pokoknya ke tempat yang seru, tempat UMKM di Karawang. Di Karawang. Ah, ada tempatnya. Iya, udah pernah belum? Belum pernah. Lo tau nggak beras shirataki? Pernah dengar tapi belum pernah nyobain nih gua. Nah, itu bahan dasarnya dari. Nah, pokoknya ikut gua aja deh. Oke deh, daripada kita kepo-kepo. Yuk, terima kasih ya Pak Yanto. Nah, setelah kita napak tilas peristiwa 76 tahun silam, kali ini saya ingin mengajak ke tempat budidaya porang. Pasti penasaran kan apa sebenarnya porang itu? Saya juga nih, makanya yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi gimana kesan-kesan lo, Tin, begitu melihat ke rumah Rengas Dengklok, tempat bersejarah saat pemuda-pemuda menyatukan tekad untuk proklamasi Indonesia? Waduh, gua ya sebagai pemuda juga merasa kok semangat gua datang lagi nih ketika gua datang ke sana, Pak. Tiba-tiba kayak penggerak gitu, Pak. Gua ngerasa nih kayak nyium aroma istilahnya yang nggak biasa gue cium di sana. Seperti aroma kayak kayu yang dihasilkan di sana. Kayak kerasa apa namanya? Suasananya dah. Auranya ya? Iya, auranya. Aura bersejarah, maksudnya udah tua memang kan gedungnya. Kan kita sekarang nih mau ke UMKM-nya yang produksi porang. Nah, itu dia. Saya belum pernah nih, Pak Bayu, makanya. Sama. Saya juga belum pernah. Kan ada yang seret saya suruh ikut ke porang. Oh iya, makanya saya penasaran. Kalau misalnya nanti saya lihat di sana ternyata ada kejahatan atau enggak ada orang preman-preman serem, kan ada kamu. Oh, saya siap mengemban untuk Melawan menjadi mereka. protek. Iya. Gila, jadi bodyguard. Nah, walaupun nggak usah saya yang untuk ngelindungi, tapi mobil ini sangat melindungi kita. Cakep kamu. Iya kan? Langsung 1 unit dikirim ke rumah. Bikin nyaman banget Pak tuh, udah lega banget tuh. Iya. Wah, enak kursinya. banget. Terus yang penumpangnya juga kerasa nyaman Pak tuh. Gue mau tidur, pulas nih kalau lu ngajak ngobrol. Coba. Wah, iya. Aduh, gue juga mau tidur juga nih. Jangan Pak. Oh, mau tidur ntar tidurnya kapan? Nggak bangun Anda Pak. Bangun. Ya kan. Porang adalah tanaman jenis umbi-umbian yang menjadi alternatif usaha menjanjikan dan memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan. Dulu, umbi porang tidak memiliki nilai jual sama sekali, namun kini mulai dibudidayakan para petani di Karawang.
Bahkan para petani membentuk sebuah wadah organisasi Paguyuban Petani Porang Indonesia atau P3N cabang Karawang. Masa tanam porang dilaksanakan pada awal musim hujan sekitar akhir tahun. Porang akan mati dan tertidur pada musim kemarau dan kemudian tumbuh kembali pada musim penghujan. Porang dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah dan tidak memerlukan perawatan yang ekstra. Let's go. Udah nyampe dan tiba. Di sini tepatnya nih. Sini, Pak, ya? Nah, ini. Oh, ini Pak. Assalamualaikum Bang Rijal. Waalaikumsalam. Waduh, Bayu Bang. Oh, Nih, apa kabar? Ini ada namanya Frankie. Dustin dong. Dustin. Tadi Blacky ada kayaknya. Ada Pak. Nah, ini teman saya, Mang saya sama mau ngelihat ini porang itu Oh, kayak gitu. gimana, petani porang tuh gimana, Oh, bisa gitu. dipakai buat apa, diekspor kemana aja. Nah, Pengen tahu kan lo? iya pengen kepo dari tadi kan diseret sama dia. Emang porang seperti apa bentukannya? Oh, ini porang nih. Kayak apa sih Bang? Nah, ini umbi bibit yang kecil-kecil untuk bibit ya. Bibitnya tuh ditanam ya? Ya, ditanam. Masuk dalam tanah. Nah, dalam tanah nanti ini umbi bibit, ini umbi produksi. Nah, udah sebesar-besar ini diperkirakan antara 3 sampai 4 kilo. Itu paling kecilnya seperti itu bisa masuk lah untuk ke pabrik ya. Nanti dibuat chip. Nah, chip itu dipotong-potong, Oh, iya. dibersihin, kulitnya dibersihin, kemudian dipotong-potong, dimasukin oven, dikeringkan. Itu banyak sekali manfaatnya. Oh, salah satunya Pak. Untuk apa aja tuh? Wow, banyak. Salah satunya untuk beras shirataki. Tuh kan, Oh, iya, tadi bener. bicarain di mobil. Iya, buat diet ekspor ke Jepang ya Bang? Dia diekspor ke Jepang, ke China, ke Eropa. Jadi itu untuk kita yang obesitas bisa, kemudian yang kena diabetes bisa, itu bagus karena dia mengandung karbohidrat tinggi, kalorinya rendah. Oh, ada karbonnya. Karbonya ada berarti ya Pak? Iya. Jadi kita makannya sedikit tapi kenyangnya lama. bener. Oh, oke. Kayak gitu ya. Nah, itu pengolahannya macam-macam tuh. Selain untuk shirataki, diapain lagi? Katanya Untuk kosmetik, kosmetik kosmetik. juga. kemudian untuk obat. Oh, herbal juga bisa. Ya, jadi obat itu nanti itu pengikat obat ya, seperti kapsul, Ya. kemudian tablet-tabletnya, kemudian untuk bahan-bahan buat ini nih yang kita makan nih enak itu apa namanya? Es krim. Nah, bahan baku es krim. Oh, Es krim pakai ini semua? Iya. Itu bisa dipakai buat es krim. Dia untuk rasa atau enggak? Dia pertahanan dari es pengental lah krim? biar dia cepat bekunya Perekat. bagus. Perekat. Iya. Kemudian bahan baku kertas, pengilat kertas, jadi lem. Banyak ya? Itu banyak. Banyak. Kan satu cap. Dan ini ngolahnya gimana? Udah dipotong jadi chip. Ya, Terus? nanti dibuat tepung. Ada lagi nanti pemisahan glukomanan. Glukomanan itu mahal glukomanan itu. Jadi per kilonya berapa juta saya juga ya hanya petani nggak tahu ya. Kita Wah, hanya udah petani diolah tapi kayak gitu alhamdulillah ya, juta. petani banyak diuntungkan dengan budidaya porang ini. Oh, Iya ya. Tuh. menjanjikan bisnis kayak gini Pak? Insya Allah menjanjikan karena kalau 1 hektar kita tanam 40.000 titik tanam. Nah, Bisa menghasilkan kita berapa panen banyak lah tuh? sebesar-besar ini rata-rata 3-4 kilo. Dia sekarang pabrik terima antara 6, 7, 8 ribu ya fluktuasi harga terendah dan tertingginya. Rata-rata kita ambil di 7.000 dah. Oke. Berarti kalau ini 3 kilo kali 40 120 ton per hektar. Lumayan, hampir 1 miliar. Alhamdulillah. Iya. Itu panennya berapa lama sekali itu? Itu Bang Rijal? satu musim Satu itu musim panen? hitungannya 1 tahun. Artinya dia tumbuhnya itu 7 sampai 8 bulan. Tapi kita kan nanamnya di awal musim hujan. Heeh. Panennya? Panennya di akhir di kemarau, masuk kemarau dia udah. Oh gitu. Bang Rijal, ini sekarang ekspornya udah ke banyak negara nih ya. Iya. Eropa, Asia. Iya. Udah berapa orang nih yang dipekerjakan sama Bang Rijal di sini? Ya alhamdulillah masa pandemi ini ya kita tidak merasakan ada pandemi. Wah, Canggih ya. Karena hidup kita di alam ini ya enak ya, artinya Langsung kena sinar matahari. kena sinar matahari. Nah, biarpun udara hitam bebas. begini sehat. Sehat. Sampai 50 tahun. Masa? Iya. tahun ya?
Hampir 50. Bener Bang? 50. Wah, keren banget ya. Pak, kalau boleh tahu nih, Ya. kan dengar-dengar juga BNI membina UKM petani porang nih. Iya. Ya, nih Iya. teman-teman dan juga termasuk Bang Rizal juga udah masuk binaannya Bank BNI ya? Beberapa wilayah sudah. Aha. Nah, kita kan kemarin mungkin zonanya masih Jawa Barat, bagian barat ya. Jadi Oke. masuk zona Jakarta. Mungkin yang di timur udah antara Cirebon, kemudian Ciamis, Tasik, Garut, Sumedang, Purwakarta, dan lain-lain itu mungkin udah. Tapi untuk Kerawang masih proses. Insya Masih Allah proses. bisa dibantu dari masyarakat. Iya, iya. Harapannya apa nih kalau Bank BNI melakukan pembinaan, pendampingan, apa yang diharapkan dari Bank BNI? Ya, bantuan permodalan lah untuk masyarakat kecil untuk budidaya porang, karena budidaya porang ini ya sedikit agak tinggi kosnya. Oke, dan dengan permodalan itu apa kira-kira manfaat yang bisa didapat? Ya, keuntungannya ya tadi itu dalam 1 hektar ini dengan modal antara 100 juta sampai 120 juta menghasilkan hampir 1 miliar. Wow, lipat ganda ini Ki. Makanya lipat ganda, kok jadi kayak pesugihan? Bukan gitu dong. Ini emang usaha, bisnisnya bisnis langsung dari yang maha kuasa Tapi kan ini. bisa menghasilkan keuntungan Pak. Betul. Asal kita bisa tahu caranya dan telaten kayak. Iya. Ya, kuncinya keberhasilan itu keyakinan kita, kesabaran kita, dan kalau kita mencintai alam, alam akan memberikan yang terbaik buat kita. Dalam tanah. Ya, ini Dalam dia di tanah. dalam tanah, dia ada umbi-umbian di dalam tanah, kemudian Umbi-umbian, iya. Dalam dia tanah. tingginya bisa semeter, bisa 2 meter. gitu, Oh, tergantung ya ini. Dan semua tanah itu di daerah mana aja cocok gak ditumbuhin? Ah, itu dia. Nah, Gimana tuh? kalau kena, kita berbangga hidup di Indonesia. Kenapa tuh, Bang? Karena yang pertama, semua tanaman yang ada di dunia ini bisa hidup di negara kita. Dan belum tentu Di negara lain di hidup. negara lain hidup. Benar. Ini yang begini nih, di Eropa nggak hidup nih. Sorry. Hidup aja. Maksud saya ini. Iya, ini. Jadi? salah. Typo Bang, deh. kita duduk situ, Bang. Oke, siap. Sambil ini, Bang. Sambil ngobrol-ngobrol. Sambil ngopi ya. Nah, mantap. Bagian manapun kita potong, dia tetap hidup. Nah, jadi ada mata tunas, di mata tunas kita potong seperti ini, dia jadi 2. Oh, Tuh. kayak kentang. Kayak kentang ya? Iya. Baunya kayak gimana aromanya? Bang, tadi beneran ini bisa ditanam di bumi Indonesia di mana aja? Biarin aja. Di mana aja? Di ketinggian di atas permukaan laut 5 meter juga dia bagus. Ini mulai ke sawah biasanya jam berapa? Biasanya kita jam-jam 7 pagi, setengah 7 kita udah mulai start. Mau kelar? Kelar itu sampai sore jam 4 baru kelar. Yang mempekerjakan berapa Pak tadi? Ya, tadi saya pekerjakan 10 orang, jadi dalam pandemi ini kita menggerakkan sektor real lah untuk menambah perekonomian masyarakat. Tetap hidup ya Iya. mereka Tetap ya. hidup, Buat hidup. keluarganya juga, buat sekolah. Iya. Ini kalau dibilang the fruit of multi talenta. Iya. Maksudnya? Buah yang banyak perannya. Waduh, tagi. Pinter juga nih ya. Ternyata itu masker. Coba dibuka. Kelihatan ya. Jadi kegetu saya. Oke, jadi mudah-mudahan nih dengan pendampingan Bank BNI, Iya. nanti ya dari sini abang langsung bisa nggak usah dibawa ke pabrik, tapi udah jadi tepung begitu kan, Bang? Nah. Jadi kan ekosistemnya terbentuk, Iya. akhirnya jadi makin. Jadi kosnya kita tidak perlu lagi jauh-jauh setor ke pabrik, kita buat nanti Di sini pengolahannya. di sekitarnya gitu. Jadi Waduh, lagi kos transportasi gitu. Iya, dan lebih mensejahterakan rakyat sekitar juga kan? Betul, Gitu. betul. Bang Reza, terima kasih banyak. Ya, udah sama-sama. meluangkan waktu ngejelasin kita. Iya. Bang Reza, telepon Bang di sana. Iya, Bang. Tolong ya? Enggak dong. Lah itu tuh cuma bukan. Enggak, ini souvenir. Nanti saya untuk ini boleh saya bawa beberapa ini saya kasih untuk nanti ditanam di rumah ya. Bisa Bisa numbuh. Perlu pot kecil gitu bisa nunggu. Bisa numbuh. Diairin aja kan? Enggak kasih media, kasih siram air nanti
Bisa numbuh. Oke, boleh tuh ntar ya kan ya. Ya, siap. Kalau Oke, gitu, siap. Bang Rijal, kita pamit ya. Ya, sama-sama. Sukses dan sehat selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan ke depannya ya kita sama-sama bisa selamat dari pandemi ini. Iya. Dan usahanya Bang Rijal dan juga warga yang dipekerjakan juga semakin maju ke depannya. Oke. Semakin sentosa. Dan ingat Pak Rijal bahwa Nih, quotes nih. Anak pintar. ya bahwa Pak Rijal itu Oke, menebarkan makasih Pak Rijal. Ya, belum? belum. Oke, coba. Bahwa Pak Rijal menebarkan sesuatu yang emang langka karena jarang dibahas, ternyata dibahas oleh kita nih. Benar. Yang namanya apa namanya? Porang. Porang. P-nya apa, Pak? Ah, kenapa dari singkatan? Bukan, nggak ada. Oke, Bang Rijal, kita pamit. Sukses selalu. Salam untuk keluarga di Karawang. Ya, sip. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, Pak. Ya. Rijal. Yuk. Kenapa? Bapak mau kemana? Lah gue mau ngikut lu mau kemana aja. Gimana sih? Kenapa? Saya mau ke Bandung. Ya, gue lupa bawa salinan lagi kalau lu mau ke Bandung. Ya makanya Bapak mau ngapain? Mau ikut. Saya nggak ngajak. Ya, tadi gue diajak ke sini. Saya ajak ke tempat porang, tapi saya nggak ajak ke Bandung. Waduh, masa Anda nyekat-nyekat saya sih untuk mau ikut ke Bandung? Jadi mau ikut ke Bandung? Mau. Coba buka dulu mukanya. Layak kan? Enggak ternyata. Aduh, lupa bawa KTP lagi. Ya udahlah, gini. Lo siapin baju dulu, Ya. gue duluan ke Bandung. Ntar saya Apa? kemana dulu, Pak? Gini, nanti ke Bang Rijal dulu. Yang tadi. Ke Bang Rijal? Iya. Heeh. Tanam porang, setahun panen, dapat duit. Gue tunggu di Bandung. Buset. Oke. Setahun. Sip. Udah kayak tatap muka, Pak. Tetap nggak masuk-masuk. buka. Iya. Sama sekolahan. Itu dia. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gue mau ngucapin makasih banget nih, Tin. Lo udah temenin gue tadi. Lo Ya. mau gue balikin ke rumah Juang tadi. Boleh. Bener ya? Gue nemenin Pak Yanto ntar. Gue nemenin Pak Yanto ntar. Bener nemenin Pak Yanto. Nemenin Pak Yanto. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Ngipasin dia. Kalau lagi gerah, ntar siapa yang ngipasin dia? Ya udah kalau misalnya lo mau ke Pak Yanto, ya udah balik ke Pak Yanto, gue ke Bandung. Nanti kita ketemu lagi, oke? Ya udah nanti kita COD di sana dah. Sip. COD. Mau nganter apa? Ketemuan. Siapa tahu ada barang yang bisa tuker ini. Siap. Tuker barang kan yang namanya mau ketemu lagi. Oke, kalau begitu. Ya, Sampai ketemu ya. Iya, semoga gue bisa ngikut lu lagi dah. Lu Iya. tau-tau mendadak ke Bandung. Gue belum bawa sarung, senter. Mau ngapain? Ke Pila kan? Salah, itu dagang pila dong di puncak. Ah, ya udahlah, gue mau sama Pak Rijal dah. Ya udah. Tanam ini, Porang. Iya, Pak. Ya, abak. Yuk. Tin. Ya, Pak. Taruh baik lagi. Pintunya mana? Pintunya mana? Pintunya mana? Pintunya di sini. Bilang toh. Salah. Lu kan nyupir. Sono. Selesai sudah perjalanan kita di kota pertama, Karawang. Tadi kita sudah menyambangi salah satu tempat bersejarah bagi Indonesia dan sudah berbincang juga dengan pahlawan masa kini, para petani budidaya porang. Sekarang saatnya istirahat sebelum lanjut ke lokasi berikutnya. Guys, sekarang sudah selesai di Karawang. Sekarang saatnya kita ke kota berikutnya, yaitu Bandung. Ada apa di Bandung? Ikutin terus. Pastikan kalian terus ikuti episode berikutnya dari Jelajah Negeri, Jejak Pahlawan Lokal untuk tahu lebih banyak tempat-tempat bersejarah dan pahlawan-pahlawan lokal lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.